Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurinda Sari, NIM 191110241621, kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan saya pada klien Nyonya S dengan diagnosa medis SNH. Identitas pasien: nama Nyonya S, umur 58 tahun, alamat Rapak Lambung, Lambur Tenggarong, status perkawinan kawin, agama Islam, DX medis SNH, pendidikan SD, pekerjaan IRT, suku Jawa, tanggal masuk RS 23 Oktober, tanggal pengkajian 26 Oktober 2021, register 1021R12808. Riwayat penyakit: keluhan utamanya saat masuk rumah sakit, klien mengatakan sakit kepala, sulit menelan, dan ada kelemahan gerak sebelah kanan tangan dan kaki. Stroke yang disebut dengan stroke ringan. Saat dikaji, klien terlihat sulit berbicara, sulit menelan, sakit kepala, dan lemah anggota gerak pada tangan dan kaki kanannya, atau yang disebut dengan stroke ringan. Riwayat penyakit sekarang: keluarga klien mengatakan pada hari Sabtu siang, tanggal 23 Oktober 2021, klien akan ada terjatuh ketika bekerja di kebunnya, dan badannya sebelah kanan tidak dapat digerakkan dan kepalanya pusing. Klien segera dibawa ke rumah sakit Parikesit oleh keluarganya. Riwayat penyakit dahulu: keluarga klien mengatakan klien mempunyai penyakit hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat penyakit keluarga: klien mengatakan ada riwayat penyakit hipertensi sejak lama. Lalu ada genogram. Pasien 5 bersaudara dan menikah oleh suaminya yang 2 bersaudara, lalu mempunyai anak 1. Patwainya: di sini saya mengambil diagnosa SNH. Ada diagnosa gangguan mobilitas fisik yang pertama, yang kedua gangguan komunikasi verbal, yang ketiga resiko perfusi serebral tidak efektif, yang keempat resiko aspirasi. Lalu ada pengkajian keperawatan. Neosensori: sakit kepala, kornea mata keruh, klien mengatakan terkadang pandangannya kabur, sulit berbicara, kelemahan di bagian anggota gerak sebelah kanan. Sirkulasi: gejala TD 170/100 mmHg, nadi 88 kali per menit, RR 22 kali per menit, temperatur 36 derajat Celcius, GCS E4 V5 M6, CRT kurang dari 3 detik. Pernapasan lancar, napas tidak ada suara tambahan, nyeri atau ketidaknyamanan tidak ada nyeri. Makanan atau cairan: makan 3 kali sehari, nasi lunak plus sayur plus lauk. Minumnya air putih kurang lebih 3 gelas sehari. Tandanya sulit mengunyah atau menelan. Eliminasi: BAB sehat 2 kali sehari warna kuning, konsistensi agak padat, sakit 1 kali sehari warna kuning, konsistensi agak padat. BAK sehat 3-5 kali warna bening kekuningan dan tidak ada endapan, sakit 3 kali warna bening kekuningan. Seksualitas: gejala tidak ada, aktivitas istirahat, tidur malam kurang lebih 8 jam, tidur siang kurang lebih 1 jam. Gejala kesulitan dalam beraktivitas, kelemahan dalam anggota gerak pada tangan dan kaki sebelah kanan. Higien: klien mengatakan sudah 4 hari tidak mandi, rambut tampak berantakan. Integritas ego: perasaan tidak berdaya, emosi yang labil, serta respon yang tidak tepat, kesulitan untuk mengekspresikan diri. Interaksi sosial: klien tidak dapat berbicara dengan lancar atau yang disebut dengan pelo. Penyuluhan atau pembelajaran: pasien safety, terpasang pagar bed. Pemeriksaan fisik: ada kepala, rambut tampak berantakan, leher terlihat kotor, torak tidak ada dilakukan pemeriksaan torak, abdomen, perut kelihatan tampak besar, inguinal tidak dilakukan pemeriksaan, ekstremitas termasuk keadaan kulit, kekuatan otot. Klien bisa mengangkat tangan dan kaki kanannya tetapi lambat, terdapat biru di daerah tangan. Jadi sebelah tangan kanan itu 4, kaki 3, sebelah
tangan kiri 5, kaki 5. Pemeriksa itu yang dimaksud yaitu skala nyerinya. Pemeriksaan penunjang yaitu CT scan kepala, intracerebral hemorrhagic, hasil labnya EKG. Penata laksanaan medis di sini ada macam-macam obat dan dosis aturan pakai dan rute seperti asering 20 TPM IV, omeprazol 1x1 IV, Calnex 3x1 IV, paracetamol 3x1 IV, ISDM 3x1 PO, dan masih ada selanjutnya. Analisa data. Di sini ada DSDO. Yang pertama saya ambil resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. DS-nya klien mengatakan kepala pusing. DO klien tampak meringis, kondisi klien lemah, TD 170/100 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 22 kali per menit, CRT kurang dari 3 detik. Yang kedua, data subjeknya yaitu klien mengatakan sulit menelan makanan, DO-nya bibir terlihat pucat, klien terlihat sulit menelan. Etiologinya gangguan menelan, problemnya resiko aspirasi. Yang ketiga yaitu DS, klien mengatakan tangan kanan dan kaki kanannya susah digerakkan. DO-nya aktivitas klien dibantu oleh keluarga atau perawat. Etiologinya kelemahan fisik, problemnya gangguan mobilitas fisik. Yang keempat yaitu DS, keluarga klien mengatakan bahwa klien sulit untuk berbicara atau pelo. DO-nya klien terlihat sulit berbicara. Etiologi penurunan sirkulasi serebral, problemnya gangguan komunikasi verbal. Lalu dari diagnosa DS dan DO yang saya angkat, diagnosa yaitu ada 4. Yang pertama, resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. 2. Resiko aspirasi berhubungan dengan gangguan menelan. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik BD, kelemahan fisik. Yang keempat, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral. Lalu di sini ada perencanaan, yaitu yang pertama saya ambil resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. Perfusi serebral setelah dilakukan tindakan keperawatan selama diharapkan perfusi serebral meningkat dengan kriteria hasil sakit kepala skala 5 menurun, gelisah skala 5 menurun, kecemasan skala 5 menurun. Lalu psikinya yaitu manajemen peningkatan tekanan intrakranial, observasinya memonitor tanda atau gejala peningkatan TIK, misal tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irregular, kesadaran menurun. Terapeutik meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Kolaborasi pemberian sedasi dan anti konvulsan jika perlu. Yang kedua yaitu risiko aspirasi berhubungan dengan gangguan menelan. SLKI-nya tingkat aspirasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat aspirasi meningkat dengan kriteria hasil tingkat kesadaran skala meningkat 5, kemampuan menelan skala 5, kebersihan mulut skala 5 meningkat. Psikinya pencegahan aspirasi, observasinya monitor tingkat kesadaran, batuk, muntah, dan kemampuan menelan. Terapeutik berikan makanan dengan ukuran kecil atau lunak. Lalu ada edukasinya, ajarkan teknik mengunyah atau menelan jika perlu. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik. SLKI-nya mobilitas fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil
pergerakan ekstremitas meningkat. 5. Kekuatan otot dan meningkat. 5. Rentang gerak atau room. 5. Lalu psikinya dukungan mobilisasi. Observasinya identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, lalu monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang ketiga, libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Yang keempat, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi. Lalu SLKI, komunikasi verbal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan komunikasi verbal meningkat dengan kriteria hasil. Kemampuan berbicara 5, meningkat kemampuan mendengar skala 5, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh skala 5. Psikinya promosi komunikasi defisit bicara. Observasinya monitor kecepatan kuantitatif, volume, dan diksi bicara. Terapeutik, ulangi apa yang disampaikan pasien. Edukasi, anjurkan berbicara perlahan, kolaborasi. Lalu di sini ada implementasi. Implementasinya saya kaji pada hari Selasa 26 Oktober 2021 jam 1.30. Yang pertama, monitor tanda dan gejala peningkatan TIK, misal tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar. DS-nya, klien menjawab ketika ditanya dan mengikuti arahan perawatan saat diperiksa tekanan darah. DO TD 160/100 mmHg. 2. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. DS-nya, klien mengatakan merasa tenang jika ada perawat atau keluarganya yang peduli dengannya. DO, klien terlihat tenang saat didampingi oleh keluarga. Pada hari Rabu, yang saya kaji yaitu monitor tingkat kesadaran, batuk, muntah, dan kemampuan menelan. DS, klien mengatakan sudah agak bisa menelan tetapi masih sedikit sakit. DO-nya, bibir klien masih terlihat pucat. Kamis, libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan. DS-nya, klien mengatakan bahwa aktivitas dibantu oleh keluarga dan perawat. DO-nya, klien terlihat mulai bisa melakukan dan menggerakkan tubuh kanannya dengan pelan-pelan. Lalu yang keempat yaitu anjurkan berbicara secara perlahan. DS-nya, klien mengatakan sudah agak lancar dalam berbicara. DO, klien terlihat semangat saat berbicara, mulai lancar. Lalu yang terakhir yaitu ada evaluasi. Di sini evaluasinya saya kaji di hari Selasa, yaitu resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. Evaluasinya SOAP. S-nya, kepala pusing terasa berputar-putar. O-nya TD 160 kali per 100 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. A-nya, risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi belum teratasi. P-nya, lanjutkan intervensi. Lalu hari Rabunya, risiko aspirasi berhubungan dengan menelan. S, sulit menelan, tenggorokan sakit, bibir kering atau pucat. O-nya, bibir kering dan pucat. A, tujuan tercapai, sebagian masalah belum teratasi. P, lanjutkan intervensi. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik. S-nya, anggota badan sebelah kanan tidak bisa digerakkan. O-nya, klien mulai menggerakkan tangan dan kakinya secara perlahan, masalah tercapai sebagian. P-nya, lanjutkan intervensi. Lalu yang keempat, hari Jumat, yang gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral. Evaluasinya SOAP. S, sulit berbicara. O, butuh bantuan dengan keluarga saat berbicara. A, masalah belum teratasi sebagian. P, lanjutkan intervensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.